شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ومزيدا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita kembali dikumpulkan di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimudahkan untuk melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, dan semoga hal yang demikian ini kita harapkan bisa kemudian ada pada diri kita sampai kita meninggal nanti. Ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum jami'an. Di kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah membahas awal dari surah An-Naba, di mana bisa dikatakan kita sudah menyelesaikan paragraf pertama dari surah ini terkait tentang kabar yang kemudian tersebar atau rumor yang ada pada orang-orang kafir Quraisy yang kala itu disebutkan oleh para ulama ada 3, di mana mereka tidak mengimani adanya Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka tidak meyakini dan tidak yakin akan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga adalah mereka tidak meyakini atau ragu, bahkan mereka cenderung tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan, hari kiamat ataupun hari pembalasan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian rumor dan desas-desus mereka orang-orang kafir Quraisy di masa-masa Rasulullah SAW diutus sebagai seorang nabi, ya, kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam Al-Qur'an, yaitu surah An-Naba yang kita kenal dengan amma yatasaalun anin naba'il azim. Mereka saling bertanya terkait tentang kabar besar alladzi hum fihi mukhtalifun, di mana mereka sendiri berselisih pendapat, berbeda pendapat ada di antara mereka sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, minhum mu'minun wa minhum kafirun. Di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang kemudian justru adalah orang-orang yang mengkufuri terhadap perkara-perkara yang mereka saling bertanya tentangnya, yaitu 3 perkara yang tadi sudah kita sebutkan, tentang kenabian Nabi Muhammad, tentang Al-Quran, dan juga tentang hari kiamat yang kemudian pasti akan terjadi, dan hari pembalasan yang nantinya akan dituntut setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Ikhwani fiddin, azinallahu iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang ketiga alladzi hum fihi mukhtalifun, di mana mereka sendiri berbeda pendapat. Orang-orang yang membicarakan hal tersebut mereka berbeda pendapat, ada di antara mereka yang beriman, ada di antara mereka yang kafir atau kemudian kufur, tidak beriman dengan hal yang disebutkan oleh para ulama dari 3 perkara tersebut.
Namun Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kalla saya'lamun, sekali-kali tidak mereka senantiasa akan kemudian senantiasa mengetahui, tsumma kalla saya'lamun, kemudian mereka senantiasa benar-benar akan mengetahui. Dari sini ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada seluruh umat manusia, kalaupun kemudian di antara mereka para manusia yang tidak beriman, ketahuilah bahwa kalaupun hari ini mereka tidak beriman, hakikatnya mereka senantiasa nantinya akan menemukan satu momentum di mana mereka akan percaya dan beriman serta yakin akan adanya hari kiamat, akan kebenarannya Nabi Muhammad SAW, dan akan benarnya Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Oleh karena itu, jangan sampai kemudian di antara kita orang-orang yang kemudian hari ini telah dianugerahkan oleh Allah berupa iman, kita justru malah kemudian ragu terhadap perkara tersebut. Ya, jangan sampai kita justru ragu. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kenabian Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara terkait tentang Al-Quran. Di dalam Al-Quran bukan 1-2 ayat, namun belasan bahkan puluhan ayat yang menerangkan tentang hal tersebut. Salah satu di antaranya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang Al-Quran itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad SAW berupa Al-Quran, maka coba datangkan kepada kami satu ayat saja, satu surah saja yang kemudian sama dengan apa yang kami turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, tentu Allah Subhanahu wa taala mengisahkan orang-orang terdahulu di mana mereka tidak beriman, bukan berarti kemudian kita diperintahkan atau diberikan contoh untuk kita sama seperti mereka tidak beriman, tidak. Akan tetapi istadil bimakan ala mahwal kain innal umura istibah. Ambillah pelajaran dari orang-orang yang terdahulu, telah mendahului kita dari cerita-cerita kehidupan mereka, karena sesungguhnya kehidupan itu sama. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala cela mereka dengan kemudian mereka tidak beriman dengan hari kiamat, tidak beriman dengan Nabi Muhammad, tidak beriman dengan Al-Quran, adalah merupakan kecelaan atau celaan bagi mereka, kerendahan bagi mereka, kebinasaan bagi mereka, maka kita yang kemudian hari ini mendengarkan kisah-kisah mereka, jangan kita ikuti mereka, namun kemudian kita ikuti orang-orang yang beriman di antara mereka, orang-orang terdahulu yang ikut bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ini adalah paragraf pertama yang kemarin sudah kita bahas insyaallah secara detail, dan adapun yang kemudian diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya kaitannya dengan paragraf kedua dalam surah An-Naba ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'alil arda mihada. Perhatikan, alam naj'alil arda mihada, apa artinya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi sebagai hamparan? Beliau menyatakan, ra'a tabaraka wa ta'ala yubayyinu qudratal 'azimah, qudratahul 'azimah ala khalqil asya'il gharibah wal umuril ajibah dalatun ala qudratihi ala ma yasha'u min amril ma'ad wa ghairihi, wa qala naj'alil arda mihada ay mumahhadatun lil khalaiqi dhalulan lahum qaratun sakinatan thabitah. Ya, beliau rahimahullahu taala menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal-hal yang kemudian tidak diketahui oleh manusia, perkara-perkara yang gharib bagi manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala sejak 1400 tahun yang lalu melewati Jibril alaihi salatu wassalam, lalu kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang penciptaan itu. Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hamparan. Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hamparan, sebagaimana beliau menyebutkan ai mumahhadatun lil khalaiqi,
sebagai hamparan yang siap dihuni oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi tidak sama seperti planet-planet yang lain yang kemudian tidak memiliki sumber daya alam. Kalau di bumi itu tentu kita dapati dalam kehidupan kita, bahkan kita saksikan dan kita rasakan ya dalam aspek kehidupan kita, di mana kemudian di bumi ini lengkap dengan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu kemudian hasil tambangnya yang di dalamnya kita dapati ada besi, ada perak, ada nikel, ada kemudian perhiasan yang bisa kemudian dijadikan perhiasan di sana, bahkan sampai kemudian sumber alam ya yang hubungannya dengan air ya, yang hubungannya dengan tanah yang bisa kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Ya, ini adalah hal-hal yang kemudian oleh para ulama terangkan ay mumahhadatun, di mana ini seperti ya tempat yang memang sudah disiapkan, sebagaimana kata para ulama, seorang anak bayi yang kemudian lahir kemudian diletakkan di atas kasur kecil yang kemudian memang disiapkan untuk si bayi bisa berada di sana. Ini juga disebut dengan mumahhadatun, artinya sesuatu yang memang disiapkan untuk tempat orang yang akan kemudian tinggal di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kemudian dijadikan hamparan itu ya sekedar kosong daripada kebutuhan-kebutuhan atau hal-hal yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di atasnya, tetapi yang disebut mumahhadatun itu adalah di mana kebutuhan-kebutuhan orang yang ada di dalamnya terpenuhi atau telah tersedia di dalam ya mumahhadatun tersebut, disebut di dalam hamparan tersebut. Dzalulan lahum, bahkan hal-hal yang di Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita itu bisa dimanfaatkan oleh kita. Ya, tidak ada kemudian air yang kita ingin ambil kemudian airnya lari dari kita, itu tidak ada. Ya, pohon yang mau kita tebang pohonnya mukul kita, enggak ada. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah jadikan apa yang menjadi kebutuhan umat manusia di atas muka bumi Allah sebagai hamparan bagi mereka, itu Allah jadikan dzalulan lahum, tunduk bagi mereka. Ya, antum punya tanah misalnya 1 hektar, di situ ada pohon-pohon, enggak ada pohon-pohon begitu antum mau tebang pohonnya mukul antum, macam-macam kok, enggak ada. Ya. Maka ini kemudian di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam ya ayat yang ke-6. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi manusia, bahkan sakinatan tsabitah, bahkan orang yang kemudian berada di dalam hamparan tersebut dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan ketenangan tsabitah. Tsabitah itu tetap, ya, tidak kemudian goncang-goncang seperti misalkan antum berada di ya angkasa yang bisa kemudian antum terbang-terbang karena tidak ada gravitasi dan seterusnya. Ya, ini hal-hal yang disebutkan oleh para ulama kita. Adapun ayat selanjutnya, ikhwani fiddin azanillahu iyyakum jami'an, wal jibala autada. Ya. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan apa itu jibal? Gunung. Autada. Autada itu apa? Pasak. Ya. Autada itu pasak. Ai ja'alaha laha autadan arsaha biha wa thabbataha wa qarraraha hatta sakanat wa lam tattarib biman 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Sebelum saya lanjutkan apa yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir berbicara terkait tentang pasak, mungkin semua kita tahu bahwa setiap kali kita membuat pasak selalu kita katakan bahwa pasak itu harus masuk ke dalam tanah untuk menjadi kuat dan menjadi benar-benar penahan dari beban yang kemudian ditalikan di pasak tersebut. Kita sepakat bahwasanya yang namanya pasak harus masuk ke tanah
paling tidak 80% atau 70% dari panjang pasak tersebut. Kalau kita bikin apa itu, pasak untuk tenda-tenda kemah kita pasti akan kemudian memastikan bahwa pasak itu sudah masuk lebih dari 60% atau 70%. Fungsinya apa? Karena memang untuk menjadi kekuatan dari pasak itu sendiri, ya. Karena hakikatnya pasak itu dijadikan untuk sebagai apa? Sebagai penahan agar yang diikatkan di atasnya itu tidak goyang. Oleh karena itu kalau ada orang bikin pasak 5 meter, padahal yang dibutuhkan untuk ditanam di tanah sebagai kekuatannya itu hanya setengah meter, itu adalah orang yang bodoh. Ya, kenapa orang bodoh? Karena dia sebenarnya tidak butuh untuk kemudian panjang dari pasaknya itu 5 meter, karena kekuatannya sesungguhnya hanya di setengah meternya itu. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah azanallahu iyyakum jami'an, teori ini semua kita sepakat bahwa pasak bersifat yang demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan wal jibala autada, bahwasanya yang namanya gunung itu sebagai pasak, itu sudah diberitahukan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu teknologi belum pernah membayangkan akan bisa melihat apa yang ada di dalam bumi. Ternyata terdapat pasak-pasak yang kemudian menuju ke atau menjurus ke bawah tanah. Itu belum pernah ada, tetapi Allah Subhanahu wa taala kabarkan ya di dalam Al-Qur'an bahwa gunung-gunung itu seperti atau sebagai pasak bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian hari ini tidak beriman sebagaimana imannya mereka para sahabat, maka ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan bagi kita. Kenapa demikian? Karena kita hari ini sudah bisa membuktikan bukan hanya dari kebenaran Al-Qur'an yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saja, tetapi kita pun bisa membuktikan dan menguatkan hal tersebut dengan pengetahuan dan ilmu yang hari ini berkembang. Kenapa kekuatan dua komponen itu tidak bisa kemudian menjadikan kita lebih beriman? Maka ini adalah musibah. Harusnya semakin kemudian kita hari ini mengetahui bahwa teknologi yang kemudian dikembangkan oleh manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak mengetahui hal-hal yang mungkin dahulu ulama tidak mengetahuinya, harusnya kita jauh lebih beriman daripada mereka. Ya, seperti contoh ketika kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik dahulu belum pernah sama sekali melihat yang namanya mobil sebagai bentuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melihat mobil adalah sebagai bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu sebenarnya sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an. Ya, wal khayla wal bighala wal hamir litarkabuha wa zina. Kami jadikan kuda, keledai itu sebagai apa? Bighal sebagai apa? Sebagai alat transportasi. Litarkabuha, rakiba yarkabu, artinya adalah menunggangi. Ya. Wazina, dan yang kedua adalah sebagai perhiasan. Jadi sifat kuda, keledai, bighal itu adalah dua, yaitu untuk menjadi alat transportasi, dan yang kedua adalah sebagai apa? Perhiasan. Sehingga orang yang kemudian memiliki kuda yang mahal, yaitu mereka bangga terhadap kudanya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebutkan, dan kami akan menciptakan sesuatu yang sama dengan apa yang kami tadi sebutkan, yaitu khayla wal bighala wal hamir, tetapi yang tidak pernah dilihat oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ayat itu tidak juga bisa dibuktikan oleh para sahabat karena memang mereka tidak bisa melihat mobil kala itu. Tabi'in pun sama, tidak bisa melihat yang namanya mobil hari ini. Sehingga mereka tidak bisa kemudian membuktikan apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an ya dengan wujud nyata dalam kehidupan mereka, karena di zamannya belum pernah ada yang namanya mobil.
tabi'ut tabi'un pun demikian, para a'immatul mukminin pun demikian, tidak bisa membuktikan. Kapan sejarah mobil itu ada? Jauh sekali dari kehidupan mereka para ulama. Pertanyaan kita adalah, kenapa mereka beriman sedang mereka tidak bisa membuktikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an? Karena keimanan terkadang tidak harus kemudian kita mewajibkan untuk beriman harus dengan bukti yang bisa kita lihat dengan kasat mata kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan ini ada hubungannya dengan apa yang kita bahas, kaitannya dengan keimanan mereka orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka tidak percaya akan adanya hari kiamat karena mereka belum pernah melihat hari kiamat. Apakah kita orang-orang hari ini yang tidak pernah melihat hari kiamat tidak percaya akan adanya hari kiamat? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an kaitannya dengan orang-orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Sehingga kalaupun kita hari ini tidak pernah melihat adanya gunung yang berterbangan, adanya gunung yang berterbangan seperti kapas kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan kemudian lautan-lautan dibelah oleh Allah, semua manusia berhamburan, tentu kita tidak perlu mengatakan kita kudu buktikan dulu biar kita percaya. Inilah yang kemudian kita bisa katakan bahwa berbeda antara seorang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman mungkin akan kemudian mengatakan, saya pengen dulu buktinya dulu baru saya nanti beriman. Orang-orang yang beriman terkadang kemudian tidak perlu dengan bukti-bukti nyata dalam diri kehidupan atau dalam dirinya. Ya, tidak perlu kemudian saya harus membuktikan. Coba buktikan dulu biar lihat baru saya percaya. Ini salah. Dalam urusan agama, Ali bin Abi Thalib pernah mengingatkan, ya, di mana beliau mengatakan dalam asar yang sahih, apa kata beliau? Bahwasanya yang namanya agama itu bukan dengan akal manusia. Kata beliau apa? Agama itu bukan dengan akal manusia. Kalau seandainya agama ini dengan akal manusia, maka sungguh ya nggak usah jauh-jauh perkataannya beliau, kita saja sudah. Satu contoh yang mudah bagi kita, kalau ini agama dengan akal manusia, maka antum kalau habis wudu kentut nggak perlu wudu lagi, cebok saja selesai. Itu yang paling mudah. Tapi beliau mengatakan, "Lau kana hadzal dinu bil aql lakana masul khuffaini fi asfaliha." Kalau seandainya agama ini dengan akal manusia, bukan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya membasuh khuffain itu bukan di atasnya tetapi di bagian bawahnya. Yang kotor yang bagian bawah, kenapa yang diusap bagian atas? Ini menunjukkan, menguatkan kepada kita semua bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 1400 tahun yang lalu, bahwasanya gunung sebagai pasak itu telah diimani, telah diyakini, telah dipercayai dengan seyakin-yakinnya kepercayaan dan keyakinan oleh mereka yang hari itu tidak tahu bahwasanya gunung itu memang betul bahwa kedalamannya itu lebih panjang dari gunung yang menjulang ke langitnya. Kalau sekarang kita bisa membuktikan, bahkan ilmuwan-ilmuwan bisa menerangkan melewati video-video mereka, melewati analisa-analisa mereka, melewati hasil daripada penelitian-penelitian mereka. Ya. Oleh karena itu kita yang kemudian hari ini bertambah pengetahuannya kaitannya dengan hal-hal yang Allah sebutkan 1400 tahun yang lalu, di mana itu sinkron dengan kehidupan kita, harusnya kita lebih beriman daripada mereka orang-orang terdahulu. Tapi nyatanya kemudian ternyata tidak. Dari sini kemudian kita yakin bahwa yang namanya iman itu benar-benar adalah murni. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada diri seseorang. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah kemudian menginginkan untuk membuktikan atau kemudian meminta bukti kepada Nabi Muhammad SAW tentang perjalanan yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit ketujuh, balik lagi dan kembali ke Mekah dalam satu malam. Kenapa demikian? Karena Abu Bakar As-Siddiq dalam beriman
tidak kemudian sama sekali mengedepankan logikanya. Maka dari itu ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, ini sangat penting sekali untuk kita jadikan peringatan bagi kita semua, bahwa benar-benar apa yang kemudian ada pada diri kita berupa iman dan Islam yang Allah tanamkan, ini adalah memang murni karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jagalah keimanan dan keislaman yang ada pada diri kita dengan terus kita belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ketika kemudian kita menghadapi syubhat-syubhat ataupun syahwat-syahwat yang kemudian kita dapati dalam kehidupan kita, kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang kita kemudian pelajari dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, wa khalaqnakum azwaja. Ya, mohon maaf sebelumnya kita bacakan dulu apa yang diterangkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Katsir. Ai ja'alaha laha autadan arsaha biha wa tsabbataha wa qarraraha hatta sakanat walam tattarib biman alaiha. Jadi dengan adanya gunung yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasak, itu oleh Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang yang kemudian di atas muka bumi itu kemudian tidak tergoncang dengan apa? Dengan goncangan-goncangan yang mungkin terjadi. Jadi di sini kemudian kata para ulama menyebutkan bahwa yang namanya gunung itu sebagai apa namanya penguat sendi-sendi yang kemudian dimiliki oleh bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang gunung-gunung itu sebagai pasak. Kalau kita sekarang safar ke arah barat ataupun ke arah timur, kita akan perhatikan coba kanan kiri kita itu di Pulau Jawa ini penuh dengan gunung-gunung, ya, yang itu tidak lain tidak bukan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan ya dataran kita, benua yang kemudian kita tempati ini ya terdiri dari banyak gunung-gunung yang Allah jadikan penguat dataran dan hamparan yang Allah Subhanahu wa taala hamparkan kepada kita. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, walam tattarib biman alaiha, sehingga tidak kemudian menjadikan senantiasa orang yang ada di atasnya itu menjadi goncang, ya, tidak menjadikan orang yang berada dan tinggal di atas muka bumi itu menjadi goncang. Itu disebabkan karena apa kata Allah? Karena gunung itu sebagai autada, sebagai pasak bagi mereka. Kemudian selanjutnya ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, wa khalaqnakum azwaja. Apa artinya wa khalaqnakum azwaja? Apa artinya? Dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Beliau menyebutkan yakni dzakaran au unsa. Maksudnya adalah laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada orang yang kemudian berpasangan laki-laki dan laki-laki iki gendeng, atau sebaliknya perempuan karo perempuan iki wong edan, ya, ini tidak normal. Yajtami'u kullu minhuma bil akhar wa yahsulut tanasul bidzalika ka qaulihi azza wa jal wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan kata beliau, dari laki-laki dan perempuan itu akhirnya senantiasa mereka berkumpul satu dengan yang lainnya, wa yahsulut tanasul, bahkan kemudian akhirnya mendapatkan dari berkumpulnya itu anak keturunan, ya. Tetapi kita harus tahu kumpulnya laki-laki perempuan itu ada kaidahnya, harus dengan aqdun syar'i yaqtadi husnul istimta' baina zaujaini. Kata para ulama dalam kaidah-kaidah fikih itu yang namanya akad nikah itu adalah akad syar'i yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, mitsaqon ghalidha, perjanjian yang berat, perjanjian yang kuat. Jadi jangan main-main dengan kemudian kita berkumpul dengan perempuan yang dahulu kita diharamkan untuk melihat, sekarang kemudian kita menjadi halal melihat, bahkan berpahala ketika kita melihatnya.
Yang dahulu kita diharamkan untuk menyentuh, bahkan hari ini ketika kita bersentuhan dengan istri kita, karena sebelumnya kita mengadakan akad syar'i, maka kemudian sentuhan itu akhirnya menjadi pahala bagi keduanya. Begitulah akad syar'i, yaqtadi husnul istimta', yang kemudian dengan akad tersebut dibolehkan untuk kita saling menikmati. Bapak-bapak saling menikmati nggak dengan pasangannya? Kalau nggak saling menikmati, itu berarti tidak sampai pada tujuan pernikahan. Iya benar. Kalau orang kemudian menikah tapi tidak saling nikmat, bahkan begitu ketemu sudah kayak kucing gelut, wah cakar-cakaran, wis berarti tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Kenapa? Karena tujuan pernikahan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan kemudian dari pernikahan itu kami jadikan, kata Allah, ja'ala bainakum, Allah jadikan, berarti fa'ilnya siapa di sini? Fa'ilnya Allah. Yang menjadikan seseorang itu sakinah, mawaddah, warahmah siapa? Allah. Maka ada satu penjelasan dari para ulama, untuk kita bisa kemudian bahagia di dunia dan akhirat bersama istri kita, itu adalah harus menempuh sebab untuk kita mendapatkan sebab-sebab ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita suami atau kemudian ibu-ibu sebagai seorang istri di rumah tangganya, jangan kemudian berpikir bahwa karena saya begini mengharuskan, karena saya baik mengharuskan sakinah, karena saya bertanggung jawab mengharuskan kemudian saya mendapatkan nikmat dan sakinah. Tidak. Karena yang menjadikan kemudian sakinah, mawadah, warahmah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wilayah manusia adalah bagaimana kemudian kita berusaha ikhtiar untuk kemudian menjadi orang-orang yang memiliki sebab ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin ketika kemudian memiliki pasangan, yang harus dilakukan adalah bagaimana dia belajar fikih keluarga, fikih usrah, untuk kemudian bisa mencapai derajat di mana dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keluarganya. Jadi penting bagi seorang suami tahu sebab-sebab apa saja yang bisa kemudian saya ditolong oleh Allah dalam keluarga. Ya, demikian pula seorang istri pun demikian. Apa saja yang bisa kemudian menjadikan saya sakinah mawadah bersama suami, maka lakukan, sehingga kemudian kita menempuh sebab-sebab itu untuk kemudian Allah menolong kita. Jadi dari sini ikhwani fiddin, azinallahu iyyakum jami'an, sedemikian rupa kita atur urusan ketenangan, sakinah, mawadah di rumah. Selama kemudian Allah tidak menolong kita, maka kita tidak akan pernah tertolong. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kemudian menjadi keluarga yang sakinah, yang mawadah, yang rahmah, ya ini tentu ada upaya dari kita bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada orang yang kemudian punya pikiran, selama saya baik sama istri, ya saya pasti bahagia, atau sebaliknya, selama saya manut sama suami, ya saya bahagia. Ini adalah persepsi yang saya katakan keliru, ya, tanpa kemudian menempuh sebab untuk berkomunikasi dan berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang penting urusannya saya sama istri, sama suami, yang benar ya udah, mau sholat apa enggak, mau baik apa enggak sama Allah, itu bukan urusan keluarga, karena itu urusan pribadi kita, itu salah. Ya, yang namanya hubungan kita dengan Allah itu mempengaruhi hubungan kita dengan manusia. Ya, kedekatan kita dengan Allah akan mempengaruhi kedekatan kita dengan yang lainnya, yaitu dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Ya, Allah ketika kemudian dengan kita punya hubungan baik, artinya kita menjalin hubungan baik dengan Allah, kita punya kepentingan untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diperbaiki kondisi keluarga kita, istri dan anak-anak kita, atau suami dan anak-anak kita, ya,
maka Allah akan kemudian menolong kita. Artinya kita punya kedekatan dengan Allah. Ya. Oleh karena itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa akhlak seseorang itu ada dua. Ya, akhlaknya seseorang kepada manusia, ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW telah sebutkan dalam hadis-hadisnya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Untuk kita berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Maka perlu juga ketahui bahwa kita harus memiliki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah sebutkan, la takun mithla fulan. Jangan kalian seperti si fulan. Karena yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dia bangun malam tapi dia tinggalkan salat malam. Ya. Kata para ulama, ini adalah tanda di mana Rasulullah menginginkan untuk seorang hamba itu punya hubungan kedekatan dengan Allah. Hakikatnya kalau kita dibangunkan di sepertiga malam, itu bukan hanya sekedar kita diperintahkan atau diinginkan untuk kencing ataupun buang air saja. Hakikatnya di dalam kesempatan itu kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bermunajat kepadanya. Namun memang ini hal yang tidak bisa kita katakan malam ini kita niatkan insya Allah bisa, malam belum tentu antum bisa, karena memang godaannya sangat besar. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala melewati lisan nabinya SAW menginginkan untuk kita mengetahui wa min sa'ilin sa'utiyalah, apakah ada di antara mereka yang mau meminta aku akan beri, wa min mustaghfirin fa'aghfirullah, adakah orang yang mau memohon ampunan kepadaku, sini aku ampuni. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala lewat hadis qudsi dari Nabi kita SAW, yang menerangkan apa? Yang menerangkan bahwa Allah menunggu kita. Tapi kan karena hubungan kita tidak dekat kepada Allah, ya, kita kadang-kadang WhatsApp dari teman itu saking dekatnya itu dibuka duluan daripada WhatsAppnya istri kita kepada kita. Antum yang kerja di perusahaan punya bos, itu pasti akan diperhatikan terus sama antum daripada WhatsApp istri antum. Ya, karena punya hubungan dekat dengan bos antum. Ada sesuatu yang diinginkan, yang diharapkan, yang menjadi kedekatan. Sehingga itu punya perhatian besar. Sehingga kalau kemudian saya katakan ada seorang yang kemudian memiliki bos, kemudian datang ke rumahnya jam 11 malam, saya yakin akan dibukakan walaupun dalam keadaan ngantuk ataupun capek. Kenapa? Karena ada kedekatan. Demikian pula seorang istri dan suami ketika mereka memiliki kedekatan, dibangunkan, Pak, saya perutnya sakit. Karena dia punya kedekatan, sayang sama istrinya, dia akan temani istrinya yang sedang sakit perut. Mau dikapain mah, mau diapain umi, mau diapakan ibu, mau diantar ke dokter, dia pasti berat. Tapi kalau sing suami dablek, tidak punya kedekatan dengan istrinya, sing gesok pikir gesok, ngeloro kok pikir gesok. Ya, ini menunjukkan ada kedekatan dan tidak ada kedekatan itu berbeda. Pasti perlakuannya berbeda. Sama dengan kita. Ya, saya menceramai antum saja kan, menunjukkan sama dengan kita, karena kita ini maksudnya kita semua. Bukan sama seperti Anda. Kalau Anda ini sok-sokan aja kita. Ya. Kita semua ini sebenarnya punya potensi untuk kemudian dekat kepada Allah, dan buktinya seringkali kita rasakan setiap kali kita tidur, insya Allah kita pasti akan ada kebangun di jam-jam tertentu. Ada yang jam 1, ada yang jam 2, ada yang jam 3. Ada yang kemudian bangunnya karena faktor kebelet pipis, ada yang faktor kemudian anaknya nendang mukanya, ada yang mungkin listrik tokennya habis, ada yang mungkin AC-nya trouble, ketetesan akhirnya, macam-macam kan. Tapi siapa yang kemudian di antara kita ambil air wudhu lalu kemudian sholat? Tentu tidak semua. Kenapa? Karena kedekatan kita dengan Allah berbeda-beda. Makanya Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di beliau menyebutkan apa? Inilah akhlak seseorang itu memiliki dua komponen. Yang pertama, komponen akhlak seseorang pada orang yang lainnya, yaitu kepada manusia yang lain, dan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita ukur sejauh mana kita punya kedekatan dengan Allah, maka sejauh atau sekuat itulah kita beribadah kepadanya. Maka ikhwan fillah,
jami'an. Pembahasan kita tadi kaitannya dengan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Karena Allah berfirman dalam surah An-Naba, wa khalaqnakum azwaja. Kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Maka hal penting dalam kemudian kita berpasangan dengan istri kita, dengan suami kita adalah bagaimana kemudian bukan hanya kita sekarang punya pasangan, tapi pasangan yang sudah ada itu sudahkah bisa menjadi pasangan yang mengantarkan kepada kebaikan ataukah tidak. Fokus kita adalah bagaimana kita mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Kalau kita bedah tafsir dari sakinah mawaddah warahmah itu ada tersendiri. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya yang disebut dengan as-sakinah itu, kalau kita terjemahkan sakinah itu apa sih? Sakinah, sakan itu apa? Tinggal, ya kan? Sakana yaskun. Jadi orang itu tinggal di situ. Jadi sakan itu maksudnya adalah orang itu tinggal. Tetapi sebagian ulama menyebutkan yang disebut dengan sakan itu adalah jima. Ya, jadi di masjid kok ngomong jima, ini memang pelajaran yang harus disampaikan. Ya, yang disebut dengan sakan itu jima. Makanya kalau antum sudah sebulan lihat jima, ini antum nggak sakinah namanya. Walaupun rumah antum itu setiap hari antum tinggali di situ. Hubungan antum dengan istri antum hakikatnya tidak sakinah. Kenapa? Karena makna dari sakinah itu adalah jima. Ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Maka ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum jami'an, ini penting. Jadi seorang suami harus memperhatikan poin-poin dan hal-hal yang memang harus dilakukan di rumah tangganya untuk kemudian betul-betul menjadi bagian dari pasangan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan atas hamba-hambanya. Ya, ini penting sekali. Kemudian ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Wa yahsulut tanasul bidzalika. Dan kita dengan kita apa tadi? Menikah. Ya, itu kita mendapatkan anak keturunan. Ya, mendapatkan anak keturunan. Oleh karena itu para ulama fikih dalam pembahasan fikih usrah itu selalu menyebutkan bahwa di antara tujuan menikah adalah satu di antara yang paling penting dan paling utama yang disebutkan selalu di awal adalah apa? Selain menjaga kehormatan, yang kedua adalah memperbanyak keturunan. At-tanasul. Rasulullah SAW pernah bersabda, inni mukatsirum bikumul umam. Aku bangga, senang dengan banyaknya jumlah kaum muslim. Jadi itu tujuan dari pernikahan. Jadi kalau antum kemudian mau ikut KB boleh, tapi KB yang saya terjemahkan yaitu keluarga besar. Ya, antum boleh anaknya 12, 13 boleh. Ada satu kaum muslimin, ya, salah satu saudara kita yang sudah wafat dan anaknya sekarang 4 diantaranya jadi ustadz. Ya, karena salah satu cucunya beliau itu saya pernah ajar dulu di Jawa Timur. Saya ngajar di kelas 6 waktu itu. Kelas 6 itu maksudnya kalau di pondok kelas 3 SMA. Saya ngajar, ada satu ikhwan yang saya absen, marganya karena orang Arab ya, marganya sama dengan teman duduknya yang lain. Saya bilang, kamu sepupuan? Iya. Masya Allah. Lah itu yang adik kelas kita yang namanya Fulan itu juga marganya seperti antum, ya, satu sepupu kita juga. Berapa sepupu di sekolah kita sepupuan? Banyak Ustaz itu. Oh, kok banyak sekali sepupuan. Lah memang bapakmu itu berapa bersaudara? 24 bersaudara Ustaz. Wah, saya kaget juga kan, 24 bersaudara ini. Ya, 24 bersaudara. Akhirnya saya tanya lagi, 24 bersaudara berapa istri? 1 Ustaz. Masya Allah. Jadi neneknya beliau ini, ya, kakeknya itu dia jualan kambing, ternak kambing, jualan kambing. Ya, istrinya 1. Masya Allah, ini perlu ditiru. Yang tidak mau ta'adud ini perlu ditiru. Ya, Masya Allah.
Jadi istrinya itu punya anak 24. Masya Allah, barokah. Mungkin dari habis nikah sampai beliau usia berapa itu lahiran terus, sudah lahir, hamil lagi, lahir, hamil lagi. Antum mungkin kaget. Antum kaget nggak? Ada. Ya, ini beberapa kawan-kawan kita sudah mulai masuk ke 9, masuk ke 10. Ini sudah istrinya sudah ampun-ampun ya, bismillahirrahmanirrahim kan. Nah ini kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ini mukatsirum bikumul umam. Ya, karena Rasulullah SAW bangga. Ya, Anda tahu nggak anaknya Anas bin Malik berapa? 90. Ya tentu bukan satu istri ya, tapi banyak istri. Tapi itu menunjukkan bahwasanya generasi yang kemudian hari ini menginginkan untuk anaknya banyak, ini adalah sesuatu bentuk kita menyenangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang lainnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah di mana kita dijadikan berpasang-pasangan. Kita dijadikan berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha, untuk kita kemudian tinggal di sana. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Naam. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan 2 ayat lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian subata, sebagai istirahat. Masya Allah, yang ngantuk memang sudah waktunya istirahat. Bener, ana tadi sebelum ceramah sudah glosor di situ senderan. Mas Indra tadi datang, tak kira mau mijetin, ternyata malah tanya-tanya, jadi rasdo turu. Masya Allah. Tapi begitulah, ya kita itu kalau kemudian belum tidur itu pasti lelah. Ya, nah nanti insya Allah tafsirnya setelah ini ada lagi kaitannya spesifik, kaitannya dengan malam yang kemudian Allah jadikan sebagai tempat istirahat, yang kemudian Allah sebutkan dalam Al-Quran libasa, sebagai pakaian kita. Nanti kita akan diterangkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Katsir. Tapi sebelumnya kita bahas dulu wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Ai qati'an lil harakah lirahatil abdan. Maksudnya adalah itu adalah sebagai pemutus daripada gerakan. Jadi orang itu kalau tidur nggak ada yang kemudian tidur kemudian main poli, nggak ada itu. Tidur itu tidur, artinya dia tidak akan banyak gerak. Apa? Qati'an lil harakah, dia akan memutus gerakan-gerakan. Nggak usah jauh-jauh, yang ngantuk saja itu masih ada gerakan-gerakan gini-gini. Nah kalau sudah tidur nggak ada tuh gini-gini, ya diesel paling. Ya, lirahatil abdan, untuk kemudian menjadi istirahat bagi tubuh kita. Jadi tidur itu untuk menjadikan tubuh kita beristirahat. Fa innal a'dha wal jawari takillu min kasratil harakah fil istishari bin nahar fil ma'ash. Fa idza ja'al lail wa sakanat harakah fastaharrat fahasalan naumul ladzi fihi rahatul badan war ruh ma'an. Di sini disebutkan, kata beliau Al-Imam Ibnu Katsir, ya, dengan kita itu tidur maka akan langsung memutus gerakan-gerakan yang mungkin dilakukan oleh seseorang ketika dia tidak tertidur, artinya ketika dia terjaga. Ya, karena sesungguhnya kata beliau, anggota tubuh kita itu akan merasakan capek lelah ketika kita banyak gerak. Dia akan mengalami kelelahan dalam kemudian pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Apalagi kaitannya dengan al-intishar bin nahar fil ma'as, ketika kita mencari rezeki ada di antara mereka yang
kemudian harus duduk di kantor, ada juga di antara mereka yang harus bekerja di jalanan jadi sales misalkan, ada juga di antara mereka yang harus mencangkul, bercocok tanam, yang kemudian menggerakkan seluruh tubuhnya dan seterusnya. Ini akan kemudian menyita banyak tenaga, kekuatan yang kemudian ada pada diri seseorang. Fa idza ja'al lail wa sakanatil harakah. Maka ketika kemudian datang malam, kemudian mereka itu tinggal di rumahnya, ya, akhirnya mereka istirahat, kemudian mereka tidur, fahasalan naum, kemudian mereka tidur, alladzi fihi rahatul badan, yang dimana tidur itu adalah sebagai istirahatnya anggota tubuh, waruh ma'an, bahkan ruhnya pun demikian, ruhnya demikian, istirahat. Jadi ruh kita juga butuh istirahat. Ada yang subhanallah sudah ngantuk, lelah, capek, diminumi obat untuk tidak tidur misalkan, badannya kuat nih, badannya tidak lelah, ya karena ada efek obat itu. Tetapi yang tidak bisa dibohongi adalah apa? Ruhnya tetap nggak bisa kemudian kita katakan dengan kita minum obat akhirnya kemudian jelelek lagi, itu tidak ada. Pasti ruhnya itu ada yang kemudian tidak bisa dikendalikan dengan obat, karena memang sudah waktunya itu istirahat. Dan ini mungkin kalau antum bicara soal kesehatan, banyak para pakar dokter, pakar kesehatan itu yang kemudian berbicara bahwa kenapa kalau sudah waktu malam, waktunya istirahat, waktunya tidur, itu tidak boleh olahraga. Salah satu diantaranya yang menolak bukan hanya badannya, tetapi ruhnya pun demikian menolak dengan aktivitas yang tinggi yang dilakukan oleh seseorang. Makanya anak itu kadang-kadang kalau mau berangkat ke masjid kita ini, ya, ke Mijen ini, kajian jam 8 mulai, itu kadang-kadang ya subhanallah ngelus dodo. Antum-antum yang tidak ngantuk ini, saya anggap antum ini pengusaha semua. Mungkin kalau siang tidur semua, ya, karena aku kadang-kadang tidur qailulah sebentar pun, kalau sudah sampai sini jam 8 itu sudah beda rasanya. Kalau kajian habis maghrib sampai isya masih oke, ya, tenaga saya untuk marahin antum itu masih banyak. Tapi kalau sudah habis isya begini, ada yang batuk kah, akhirnya serak, akhirnya minum dan seterusnya, itu masya Allah. Karena memang ini waktu dimana kita harusnya tidur dan istirahat. Ya, antum kok bisa bayangkan nggak bagaimana dahulu para ulama, ya, di zaman dimana tidak ada lampu yang kemudian terang benderang sebagaimana kita hari ini, ketika sudah datang waktu malam mereka sudah istirahat. Tetapi mereka betul-betul memaksimalkan waktu siang mereka. Kalau kita tidak, ya, kadang yang tidur habis subuh bangunnya jam 10. Itu ada di antara kita seperti itu. Nah, ya, tapi saya selalu bilang sama anak-anak, sama keluarga, pokoknya jangan tidur habis subuh, ya, karena burikat ummati fi bukuriha, kata Nabi, umatku diberkahi itu di pagi hari. Jadi jangan kemudian antum terbiasa tidur habis subuh, jangan, ya. Nah, kemudian ayat yang ke-10, wa ja'alna laila libasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Kenapa demikian? Karena di malam hari, di saat ayat ini diturunkan, ketika sudah malam hari, gelapnya itu meliputi seluruh manusia. Ya, kalau tidak ada lampunya, tidak ada penerang dan tidak ada lenterannya, itu mereka itu seperti pakaian yang meliputi seluruh tubuhnya. Jadi gelapnya itu meliputi seluruh tubuhnya, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walail idza yaghshaha, ya, seperti malam itu ketika sudah kemudian datang sesuatu yang, ya, malam itu menakutkan, tidak sama seperti siang hari, ya.
Maka ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum jami'an, kalau kita kemudian mau mengikuti apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah coba-coba untuk merubah aturan di mana kita jadikan malam untuk kerja, siang untuk tidur. Itu jangan pernah. Ya, coba antum bisa tanyakan sama teman-teman yang kerjanya dengan waktu yang dirubah. Siang mereka tidur, malamnya mereka kerja. Saya yakin tidak akan pernah nyaman dengan kondisinya. Saya pernah jualan dulu waktu masih di Makassar, jualan mie dari habis sisa sampai jam 12 malam. Ya, itu pulang-pulang, waduh, rasanya sudah nggak karuan. Tapi karena itu waktu perjuangan memang harus dilakukan, ya saya lakukan. Makanya dalam perjuangan, setiap apa yang kita tidak sesuai dengan syariat, dalam arti hal-hal yang kaitannya dengan tubuh kita, kalau tidak sesuai, saya harus kerja malam, padahal ini bagusnya saya kumpul dengan keluarga, padahal bagusnya saya mungkin belajar agama, bagusnya saya di rumah ngaji dan seterusnya. Antum berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan hambamu untuk bisa berkehidupan dengan sesuai apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Minta sama Allah, ya. Jangan kemudian wis lah, kadung aku memang diciptakan untuk di satpam mengi, ya wis aku terima. Jangan, itu namanya tidak benar. Ya antum minta, kalaupun antum memang senang dengan pekerjaan satpam, tapi jadikan satpam yang leadernya, di mana dia masuknya cuman pagi sampai sore. Kalau malam dia cuma telepon anak buahnya, kamu jaga jangan ngantuk ya. Nah, bisa juga kan? Jadi jangan berpikir sudahlah saya memang takdirnya kerja malam, ya sudah, jangan. Makanya beberapa kawan-kawan yang tanya ke kita, Ustaz gimana Ustaz, saya sudah kadung kerjaannya malam begini. Minta sama Allah, ya. Jangankan kemudian minta, kamu dulu tidak minta pekerjaan ini saja Allah kasih, ya. Maka apabila kemudian kita minta, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan beri. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini menunjukkan bahwasanya kita semua memang yang sudah memiliki pekerjaan malam hari, ya coba minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirubah, diberikan ganti yang lebih baik. Ya, bukan berarti semua kita tidak boleh kerja malam, tidak juga, tapi karena itu adalah pilihan. Ya, itu pilihan ikhtiari dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mengondisikan seluruh manusia untuk tidak kerja malam juga nggak bisa. Memang itu di antara bentuk nasu kamaadin, manusia itu seperti barang tambang, ada yang jadi emas, ada yang jadi perak, ada yang menjadi besi. Kalau semuanya emas, maka emas tidak akan pernah berharga. Kalau semuanya besi, juga pasti tidak ada keindahan. Begitulah kehidupan manusia. Namun ketika kemudian pada saat tertentu kita kok mendapati diri kita, kok aku dadi besi, aku pengen dadi emas, maka upgradelah diri kita dengan kita ikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian aku besi wae, pokoknya aku iki urusannya boyok-boyokan, pokoknya urusannya angkut-angkut, enggak juga. Ada sebagian kita yang berusaha, ya udah sekarang saya angkut-angkut ya Allah, tapi saya pengen nanti saya punya anak buah, saya pengen. Bisa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat kita adalah kaitannya dengan ayat ini, wa ja'alna laila libasa. Allah Subhanahu wa taala jadikan malam itu sebagai pakaian kita. Ya, pakaian itu salah satu di antaranya juga sebagaimana dalam surat Al-Baqarah kaitannya dengan istri kita, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, artinya pakaian bagi kita. Malam itu ya memang harus bersama kita untuk kita istirahat. Karena di ayat sebelumnya pun disebutkan wa ja'alna naumakum subata. Jadi jangan jadikan malam itu untuk justru malah kita begadang, ngobrol, ya di luar, cekakak cekiki, ngobrol ngalor ngidul, jangan, nggak boleh. Ya, Rasulullah SAW setiap kali sudah selesai sholat isya, beliau langsung istirahat, masuk ke dalam rumahnya.
dan beliau kemudian seringkali disebutkan oleh Aisyah seringkali tidur awal malam, karena di akhir sepertiga malamnya Rasulullah SAW selalu bangun untuk kemudian menegakkan sholat malam. Ya, jangan sampai kita kebalik, ya, begadang kemudian begitu mau sampai subuh jam 3 malah kita tidur, waliyadzubillah. Demikian ikhwani fiddin azanillahu iyyakum jami'an. Kita teruskan satu ayat lagi, waja'alna nahara ma'asya. Ya. Dan kami jadikan siang itu untuk apa? Untuk waktu kita mencari nafkah. Ma'isyah. Jadi ma'isyah itu adalah seseorang yang kemudian mencari nafkah untuk kemudian diberikan kepada keluarganya. Ya. Cari ma'isyah, cari kehidupan untuk keluarganya. Kapan waktunya? Di siang hari. Dan Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan waktu yang demikian itu seperti kata Nabi SAW, seperti burung yang keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Yaghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya menjelang malam dalam keadaan kenyang. Makanya antum yang kemudian sudah banyak punya pengalaman pekerjaan, coba diintrospeksi, pekerjaan kita kok belum nyaman tuh karena apa dari dulu. Ya, coba konsep yang tadi disebutkan Nabi SAW, pagi yang penting keluar, bagaimana kemudian dalam keadaan lapar kita niatkan untuk bekerja. Makanya dalam bekerja itu yang kemudian harus dilakukan diantaranya adalah berdoa. Imtisalan bi ahaditsin Nabi SAW itu juga penting untuk meniru hadis-hadis Nabi yang disebutkan oleh beliau, di mana di pagi hari itu dia keluar dalam keadaan lapar, ibtighaan liwajhillah, mencari ridho Allah, diniatkan untuk cari maisha. Itu penting. Jangan kemudian asal keluar, jangan cuman asal kemudian rebahan di rumah, katanya pengen berubah, katanya pengen kemudian sukses, tapi kemudian malah mager, malas gerak. Ini keliru. Wes pokoknya metu. Saya ingat sekali dulu, ya, dengan pengalaman pribadi, ketika kemudian dulu digaji di pesantren hanya 600.000, ya, kemudian sedangkan kebutuhannya mungkin bisa dikatakan 1 sampai 2 juta. Saya harus cari pekerjaan, maka saya keluar. Pokoknya begitu pagi habis subuh setoran anak-anak saya keluar, enggak kemudian tidur. Keluar, apa yang kemudian bisa kita temukan di jalan-jalan pagi, ketemu orang, saya ngobrol, tanya cara bagaimana bikin es krim, cara bagaimana bikin somai, cara bagaimana, itu dilakukan dulu. Ya, adapun hasilnya nanti kita akan kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kemudian malah di rumah ngonsep apa-apa di rumah, jangan. Keluar coba. Ini diantara, walaupun mungkin hari ini ada orang yang menerjemahkan keluar itu tidak harus keluar rumah Ustaz, karena keluar saya buka jendela Google aja sudah ketok kabeh misalnya. Ada juga yang menerjemahkan itu, tetapi tentu keberkahannya berbeda. Dengan kita keluar sekaligus di situ ada silaturahmi, sekaligus di situ ada berkunjung kepada saudara, ya kan? Ada Pak Haji lagi nyapu depan rumahnya, Pak Haji tak bantu, jangan Ustaz misalkan. Itu juga diantara keberkahan. Ya, makanya waktu kita dulu punya gerobakan 20 unit itu Pak Haji cuma bilang, Ustaz saya ingat dulu antum kalau pagi-pagi itu keluar dari pondok cari tahu, cari info, itu semua adalah upaya kita untuk imtisalan bi ahadits Nabi SAW. Yaghdu khimasan wa taruhu bitonan. Keluar dalam keadaan lapar, insya Allah akan pulang dalam keadaan kenyang. Makanya kalau ada kemudian hidup di zaman sekarang orang mengatakan saya kelaparan, hakikatnya dia tidak mau berusaha. Ya, lakukan saja, terus berdoa. Ya, maka selalu diiringi dengan, harus kita imbangi dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kesulitan yang kita hadapi itu akan kemudian Allah mudahkan. Dan semua dalil yang kaitannya dengan itu kita semua sudah hafal. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
dan kita akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka. Yang lagi sulit ke ekonominya, di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang hari ini ya, mungkin sebagian kita mengatakan tuku bensin berat, insya Allah Allah akan tolong kita kalau memang kita punya sebab-sebab ditolong. Maka ngaji, sholat kita, puasa kita ya, sabar kita jadikan sebagai tawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Minta tolong kepada Allah, ya Allah kalau saya ngaji setiap hari Jumat, malam Sabtu, ikhlas karenamu, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah ya. Ada satu kisah yang kemudian pernah terjadi pada seseorang ya, yang dia itu masih mau ngajar, masih mau ngajari orang walaupun kondisinya berat bagi dia ya. Begitu dia dapat musibah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah kalau memang saya ngajar ini ikhlas karenamu, mudahkan hambamu. Maka Allah mudahkan segera. Makanya tawasul dengan amalus saleh itu boleh. Kalau kita tawasul kepada manusia itu nggak boleh. Maksudnya tawasul amal soleh disebutkan kepada manusia itu nggak boleh ya. Tapi kalau tawasul kepada orang soleh minta doanya itu boleh. Ini perincian nanti dalam masalah akidah ya. Misalkan antum bilang, fulan anak ini tadi malam sholat malam ya, kalau ikhlas ya antum bantu saya lah. Ini namanya riya gitu kan, ini namanya sum'ah, ini nggak boleh. Tapi kalau kemudian kita tadi malam sholat malam, kemudian di pagi harinya kita sholat duha, kemudian kita katakan kepada Allah, ya Allah kalau tadi malam saya sholat kepadamu 11 rakaat dengan tangisan-tangisanku kepadamu, ikhlas karenamu ya Allah, kabulkan doaku ya Allah. Maka itu boleh, itu tawasul syar'i. Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita dalam surah An-Naba dan apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan itu semua, kaitannya dengan Allah jadikan tidur kalian sebagai istirahat, sebagai pengobat rasa capek, malam sebagai libasa, sebagai tempat untuk kita istirahat, kemudian siang hari untuk kita bekerja, cari nafkah. Ini semua diantara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan dan kita akan bahas berikutnya dalam pertemuan selanjutnya insyaallah ta'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.